Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para ustadz, asatid, ustadzah, asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik, remaja, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban ibadah kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan mau'idhah hasanah, dengan majelis taklim, dengan thalibil ilmi. Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itulah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, mulai dari buayan, mulai dari gendongan ibunya hingga masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan sholat subuh kita, kemudian taklim kita ini, juga puasa Ramadan kita pada hari mobil khusus, puasa Ramadan kita sebelumnya, juga hari-hari berikutnya, termasuk juga ibadah-ibadah yang menyertainya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, mudah-mudahan senantiasa diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan itu semua yang kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai ibadah dan amal ketaatan kita sebagai muslim dan muslimat. Karena bagi kita adalah karakter, bagi kita, bagi orang yang beriman, itu adalah kebaikan. Kebaikan itu tidak terbatas. Nah, karena apa? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ke surga. Dan di surga itu tidak ada yang namanya kejelekan, semua kebaikan. Makanya kita dipersiapkan untuk dikembalikan ke surga dengan melaksanakan berbagai macam kebaikan. La taqta' walakal jannah. Jangan engkau marah dan surga untukmu. Begitu kan hadis Nabi. Kemudian waktu dulu kita di alam azali, di alam roh, kita kan di surga, kita akan di surga. Kemudian diciptakanlah akal kita dan nafsu kita. Ketika Allah menciptakan akal itu manut, disuruh maju ya maju, suruh mundur ya mundur, itu akal. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala, qalu bala. Ar-Ruh itu berkata, menjawab, betul, panjenengan Tuhanku, kami ini hambamu. Kemudian akal ditanya,
akal ditanya setelah alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Akal menjawab, anta, ana. Panjenengan ya panjenengan, saya ya saya. Jadi bandel akal itu. Jadi enggak taat kalau akal itu. Kalau enggak taat kalau nafsu itu. Kalau akal kan taat. Kemudian malah dilemparkan ke neraka jahanam akal nafsu itu selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun itu diangkat lagi akal itu. Ditanya lagi, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, anta, ana. Dia tetap menjawab, enggak mau mengakui Tuhannya, akal itu. Anda, saya. Kemudian dilempar lagi ke namanya neraka lapar ya, 100 tahun akal. Kemudian di neraka lapar itu setelah diangkat, barulah akal itu mengakui kalau Tuhannya dan akal itu hambanya. Jadi makanya hikmahnya puasa itu salah satunya untuk mengekang nafsu kita dengan dilaparkan itu. Karena kalau sudah lapar, kita sudah tidak berdaya kalau lapar. Makanya salah satu hikmahnya puasa itu adalah dilaparkan nafsu itu. Tak lupa kita salawat berserta salam kita curahkan ya. Tambahnya salawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Sayyidina Muhammadur Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita, turut syafaatuhu yang kita harapkan syafaatnya, yang telah menuntun kita umat beliau dari alam jahiliyah kepada dinul Islam, yang dengan Islam itu kita tawakan yang hak dan yang batil, yang dengan Islam itu kita dibimbing untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal soleh dan ketakwaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu yang dibawa Nabi Muhammad. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku tambah nikmat atasmu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Jadi yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapat bagian dari syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah, di dalam Al-Quran itu kan ada 111 surat, kemudian ada 30 juz, 6.666 ayat, dan kemungkinan sekian 1 juta huruf lebih ya di Al-Quran itu. 1 juta lebih huruf. Itu di surat yang pertama kan Al-Fatihah, kemudian surat yang kedua Al-Baqarah, kemudian yang surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa, dan seterusnya. Di dalam surat yang kedua yaitu Al-Baqarah, di awal surat itu kan bunyi ayat itu ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Biasanya ayat ini kan sering kita baca kalau kita pas ada acara tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Ini adalah ayat awal di surat Al-Baqarah, yang artinya Alif Lam Mim kan hanya Allah yang mengerti maksudnya, kan begitu ya.
tafsirnya. Dalikal kitab, inilah kitab raiba fi, yang di dalamnya tidak ada, yang padanya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, adalah orang-orang yang yakin dan percaya dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, dan mereka yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan di jalan Allah sebagian dari apa-apa yang telah aku rizkikan kepada mereka. Kemudian lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada apa yang telah aku turunkan kepada engkau Muhammad, maksudnya itu Al-Quran, dan kepada orang-orang sebelum kau, wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhiratlah mereka itu yakin dan percaya. Di awalnya kan Al-Quran ini kan merupakan mukjizat terbesar ya. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sedangkan selain itu adalah di bawahnya Al-Quran. Seperti Isra Mi'raj itu kan yang begitu dahsyatnya ya peristiwa itu masih di bawahnya Al-Quran, mukjizat itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Itu masih Isra Mi'raj yang Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah kemudian ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha ke Mustawa langit ketujuh, itu masih di bawahnya Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran ini kan mukjizat terbesar yang abadi sepanjang zaman bahkan sampai di akhirat. Nah, Al-Quran ini bersama kita setiap hari, ada bersama kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah, kita dikasih anugerah karunia berupa Al-Quran di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan Al-Quran ini, kita begitu rugi dan tertipu. Soalnya mukjizat, satu-satunya mukjizat yang masih ada mulai zaman Nabi Adam hingga sekarang, ini satu-satunya mukjizat yang masih ada di Al-Quran. Al-Quran itu begitu luar biasanya Al-Quran bagi kita, dan itu menjadi petunjuk sepanjang masa, baik bagi orang Islam sebenarnya ataupun bukan orang Islam. Kalau misalnya nggak ada Al-Quran ya, kita ini nggak karu-karuan kita. Karena sumber hukum dari segala sumber hukum yang dipakai oleh umat Islam, dan umat Islam ini merupakan diakses oleh seluruh umat-umat lain di dunia, itu adalah Quran. Jadi Al-Quran ini sumber hukumnya orang Islam, kemudian orang Islam itu perilakunya, amaliyahnya, ibadahnya itu diakses oleh orang seluruh dunia. Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran ditujukan kepada Nabi, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita ini nyun sewu ya, kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan, kita yang belum bisa termasuk saya, terutama belajarlah Al-Quran. Belajarlah Al-Quran. Ini suatu kesempatan, karunia dan mukjizat. Di sini kan ada kelas belajar Al-Quran, itu dimanfaatkan. Juga mungkin ada saudara kita, jemaah kita yang mengajar Al-Quran di rumah, itu dimanfaatkan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya dengan sebab membaca itu
satu kebaikan. Yang dimaksud satu kebaikan itu apa? Kalau kita menjenguk orang sakit, itu satu kebaikan. Kita mengantar jenazah ke kubur, satu kebaikan. Nah, kita membaca Al-Quran, satu huruf saja satu kebaikan. Nggak usah susah-susah. Dan itu masih dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Belum lagi huruf berapa huruf itu? Di Bismillah saja berapa huruf. Nah itu kenapa kok begitu, seakan-akan begitu murahnya ya pahala di Al-Quran. Ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kuasanya dan kemurahannya menganugerahkan kepada kita seperti itu. Jadi kalau kita kalau masih ada waktu, monggo silahkan untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak ada bagi orang beriman itu tidak ada batasan untuk belajar. Siapapun, usia berapapun, tidak ada. Tetap baik dan sangat baik dan sangat bermanfaat belajar Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan dibawa sampai kita meninggal dunia. Iqra'ul Quran fa innahu yakti yaumal kiamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, halnya memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Itu sampai akhirat nanti Al-Quran itu. Dan itu salah satu rukun iman kita atau mempercayai Al-Quran itu. Pertama, iman pada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, kan ada 6. Jadi selain Al-Quran itu kan sebelumnya ada kitab-kitab seperti Injil kepada Nabi Isa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salamnya. Dan sebelumnya itu sebenarnya ada di kitab-kitab, bukan cuma 4 itu. Itu ada 100 kitab. Bahkan di satu keterangan itu ada 110 lagi kitab. Jadi kalau dijumlah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jagat raya ini ada 104 kitab. Ada 104 kitab. Itu dari kitab-kitab semuanya itu kemudian oleh Allah dilesatkan di dalam Al-Quran. Isinya dilesatkan di dalam Al-Quran. Jadi Taurat ada di dalam Al-Quran, Injil ada di dalam Al-Quran, Zabur di dalam Al-Quran. Kemudian yang 100 kitab ini namanya sohifah, suhuf namanya. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada Nabi Syis itu 50 sohifah, 50 suhuf. Kemudian kepada Nabi Idris 30 suhuf. Kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Kepada Nabi Musa 10 suhuf. Jadi Nabi Musa ini di samping menerima Taurat juga menerima sohifah, lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Idris 50, Nabi Syis 50, Nabi Idris 30, 80, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, 100. Kemudian ada satu keterangan juga, Nabi Adam juga menerima 10 suhuf. Jadi 110 suhuf ditambah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada 114, ada 104 atau 114 kitab di dunia ini yang semuanya isinya itu dilesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau mau bagaimana isinya Zabur? Ya Al-Quran itu ada di situ. Injil bagaimana? Yang asli ada di Al-Quran situ semuanya. Terakomodir di dalam Al-Quran. Terakomodir. Dulu kan ada zaman dulu ya, sebelum kita lihat kan ada film The Ten Commandments. The Ten Commandments yang menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Taurat dan Nabi Musa. Ya, Ten Commandments itu kan isinya Taurat itu. Yang sebenarnya isinya sama dengan Al-Quran. Jangan menyembah selain Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan merebut haknya saudaramu, jangan merebut istrinya saudaramu, kan seperti itu. Isinya Ten Commandments itu
juga isinya di dalam Al-Quran dan komandannya. Nah ini apa, Al-Quran itu begitu luar biasanya. Jadi kalau kita ada waktu, monggo kita itu belajar, nggak ada batasnya, dimanfaatkan mukjizat yang masih ada ini. Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian kita kembali ke ayat dari surat Al-Baqarah awal tadi, yaitu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Kan itu yang gaib. Yang gaib itu kan yang tidak nampak ya, yang tidak nampak. Dan sumber dari segala kegaiban adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin surga gaib, neraka gaib ya. Surga gaib, neraka gaib dan seterusnya. Ruh kita juga gaib kan, ruh kita. Ruh kita kan enggak kelihatan. Di mana Allah menempatkan ruh itu? Kita kan enggak tahu. Tapi ada. Kalau roh kita dicabut, kita sudah nggak berdaya, kita sudah menjadi jasad yang ditinggalkan oleh roh. Waktu kita dulu ada di alam kandungan ibu ya, dunia ini adalah gaib dunia ini. Waktu kita di kandungan ibu, begitu kita lahir ke dunia, nggak gaib lagi, dunia nyata. Yang gaib kandungan ibu. Begitupun nanti di akhirat. Sekarang akhirat itu gaib karena kita nggak mengalami. Dulu dunia itu gaib bagi kita karena kita masih ada di dalam kandungan. Nanti setelah kita di dalam kubur itu nyata, sudah nggak gaib lagi. Hakul yakin, masih belajar gini, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nanti sudah hakul yakin, sudah yang gaib. Kita harus salah satu dari rukun imannya kan gaib ini. Allah, percaya dengan Allah, malaikat Allah kan semuanya gaib. Itu kan gaib. Kemudian waqimus shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Itu kriteria dari orang yang bertakwa menurut ayat dari Al-Baqarah ini, awal Al-Baqarah ini. Salat. Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin yang perlu kita sama-sama perhatikan, kalau di rumah kita ada, karena sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama, menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia itu sesungguhnya telah merobohkan agama. Kalau di rumah kita itu ada anggota keluarga yang tidak sholat, atau kita punya karyawan, mungkin asisten rumah tangga, itu tidak sholat, kita wajib untuk mengingatkan, apalagi anggota keluarga kita, wajib kita itu. Karena apa? Karena kita nggak peduli dengan itu, kita sama dengan membiarkan orang yang merobohkan agama, sama dengan itu. Dan kita nanti di akhirat, meskipun kita di sini sholatnya luar biasa lah, dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak sholat nanti kita di akhirat. Kalau kita di rumah kita ada anggota keluarga yang tidak sholat, tapi kita nggak berusaha mengingatkan itu enggak, sekali dua, terus menerus kita ingatkan, terus menerus, karena nanti kita akan dikumpulkan oleh orang yang tidak sholat kalau kita membiarkan mereka nggak sholat. Sholat ini begitu oleh Nabi itu dipuja-puja sholat itu, begitu karena minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat, kan gitu kan, dengan sabar dan sholat. Dengan sholat ini kemudian kita
apa eh, menjadi sarana untuk kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pentingnya dan dahsyatnya sholat ini, tidak seperti perintah-perintah Allah yang lainnya yang cukup didelegasikan kepada malaikat Jibril, seperti puasa ini, seperti zakat, dan lain-lain perintah. Kalau sholat kan Nabi SAW ya, langsung di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat ini. Itu begitu pentingnya dan dahsyatnya sholat ini, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil Nabi Muhammad SAW ke mustawa. Setelah sholat, dan sholat ini kan menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Menjadi rukun Islam yang kedua. Kemudian yang setelah sholat di situ disebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah aku rizkikan kepada mereka. Menafkahkan di jalan Allah sebagian dari apa yang telah aku rizkikan kepada mereka. Itu kita diperintahkan untuk meninfakkan harta kita di jalan Allah. Kalau kita punya harta yang sudah cukup ya, ada itu infak atau sedekah wajib seperti zakat dan sunnah. Zakat itu kan ada zakat mal seperti emas dan perak, kemudian zakat binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, ada zakat buah-buahan seperti anggur dan kurma, ada zakat pertanian, hasil pertanian, padi, jagung, dan lain sebagainya, dan juga ada zakat perdagangan, jadi semua ada zakatnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan itu semua. Zakat karena apa? Karena kalau kita lalai dalam hal ini, kita kan punya nanti kalau kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, baru penyesalan yang akan terjadi. Seperti firman Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ila ajalin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah di jalan Allah apa-apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum maut mendatangi salah satu di antara kalian. Kemudian mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku diberi kesempatan lagi barang sebentar untuk hidup lagi di dunia, fa'asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk pada golongan orang yang soleh. Itu kalau kita sudah sampai ke sana. Kalau kita melalaikan hal-hal yang seperti sedekah yang diwajibkan ini, kita akan merasa menyesal nantinya. Merasa menyesal. Dan mereka yang ingin kembali ke alam dunia setelah dipanggil itu fa'asaddaqo, maka Anda bersedekah. Termasuk berbuat baik. Kan kalau namanya sedekah kan bukan cuma harta ya. Jadi sedekah itu bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan kebaikan. Jadi kepingin kembali ke dunia untuk melakukan kebaikan lagi, agar mereka itu termasuk dalam golongan orang yang soleh. Itu di dalam surat Al-Munafikun. Jadi kita yang ketiga itu untuk bersedekah.
di jalan Allah dari apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan yang keempat, kelima ini sholat, percaya dengan yang gaib, kemudian melakukan sholat, kemudian sedekah, kemudian meyakini dan mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian wabil akhiratu yuqinun, dan kepada akhirat mereka itu beriman dan percaya. Seperti kitab tadi yang setelah kami terangkan, bahwasannya kita juga wajib mempercayainya karena percaya terhadap kitab Allah termasuk rukun iman kita. Jadi yang ada 100 lebih kitab, kemudian syuhub, ada kitab dan syuhub, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, itu disebutkan di situ bahwasanya sebagai muslim kita itu wajib meyakini dan mempercayai. Dan kepada akhirat lah, dengan orang-orang yang telah mengupayakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka beriman dengan akhirat. Nah, kita sebagai hamba Allah, kalau kita memposisikan diri sebagai hamba Allah, kita itu lebih kepada doa kita berdoa, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba-hambanya Allah, dan lebih kepada seperti nama Abdullah, hamba Allah, terus Abdurrahman, hambanya yang Maha Rahman, Abdurrahim, hambanya yang Maha Rahim, kan gitu. Jadi lebih kepada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, di akhir apa yang saya sampaikan ini, marilah kita bersama-sama mengoptimalkan kesempatan yang masih ada bagi kita ini untuk senantiasa memperbanyak amal kebajikan kita. Karena apa? Karena karakter dari orang yang beriman itu adalah kebaikan. Karakternya orang beriman itu kebaikan. Innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima selain yang baik-baik. Terus di dunia itu kebaikan terus yang bagi orang Islam itu. Sedangkan kejelekan kan juga ada, kejelekan juga, maksiat juga ada. Sebenarnya kan Allah menciptakan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Karena di dunia ini kalau tidak dari Allah, dari siapa lagi? Kalau dari selain Allah berarti kan ada saingannya Allah. Enggak ada kan. Jadi semua yang apa di dunia itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya hakikatnya dari Allah. Tapi karena Allah itu menciptakan kebaikan untuk kita ikuti dan keburukan untuk kita jauhi. Jadi yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan, kita jauhi, kan seperti itu. Jadi ibaratnya seseorang itu analoginya ya, seseorang itu membuat rumah untuk ditinggalin, untuk kebaikan. Kan di rumah itu kan juga ada saluran pembuangan air, kan di situ ada itu kan untuk yang kotor-kotor kan, seperti itulah istilahnya. Jadi kita kan kemudian tidak boleh untuk istilahnya bermain-main atau keceh dengan yang kotor-kotor, kan tidak boleh. Nah seperti itulah yang analoginya kalau kita mengikuti dari apa yang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, di akhir ini karena waktunya sudah habis dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Yang karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan, keterbatasan itu milik kita semua. Mudah-mudahan apa yang salah yang saya sampaikan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah. Yang benar yang saya sampaikan semata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum
kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala